yang pernah saya katakan, yang jauh lebih sulit dari periode pertama mereka ketika mereka menjalani dalam waktu sebutlah 3 bulan dari Mesir sampai ke Sinai. Ya, tetapi sisanya, yang sebenarnya sisanya ini nggak bisa dibilang sisa karena tinggal sedikit. Sisanya ini lebih banyak sebenarnya, masih lebih panjang daripada yang periode pertama. Kalau periode pertama hanya sebutlah 3 bulan, tetapi yang berat itu karena mereka di Sinai sudah tinggal selama 1 tahun. Lalu masuk periode yang kedua dari Sinai sampai di Kades. Itu pun kalau dihitung paling berkisar 2 bulan. Tapi periode ketiga itu boleh dikatakan periode yang paling berat yang orang Israel harus lakukan dalam kurun waktu 38 tahun sendiri. Ya. Dari 40 tahun totalnya, 30 tahun mereka harus menjalani kehidupan yang boleh dikatakan seperti tidak ada pengharapan. Hampir tidak ada pengharapan. Nah, ketika dalam periode tersebut, satu persatu orang-orang Israel ini sudah mulai kehilangan orang-orang yang mereka hormati sebagai pemimpin, gitu ya. Miriam mati, itu minggu lalu kan kita sudah dengar. Lalu kemudian Harun mati. Maka mungkin perjalanan mereka menjadi lebih berat lagi, oleh karena di depan mereka ada pengalaman-pengalaman yang mematikan, saya katakan, yang menunggu mereka. Pengalaman-pengalaman mematikan ini bukan karena Tuhan yang sebutlah yang mendesainnya, tetapi sebenarnya karena orang Israel sudah berturut-turut beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-21, hari ini kita akan melihat Bilangan 21 sebagai satu pengalaman Israel yang disebabkan dari pengalaman lalu. Saudara ingat kira-kira pengalaman yang lalu di Bilangan 20, apa yang kita pelajari di sana? Ketika orang Israel kehilangan 2 tokohnya ini, Miriam dan Harun, gitu. Lalu orang Israel sempat bertengkar dengan Harun dan Musa. Pertengkaran itu sendiri sebenarnya pertengkaran yang tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena orang Israel sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang. Paling tidak kalau dihitung, tadi saya sudah sebutkan angkanya, sudah 38 tahun. Bahkan kalau dilihat dari catatan-catatan yang lain, matinya Miriam ini sebenarnya jatuh pada tahun ke-39 dari perjalanan pengembaraan orang Israel. Gitu. Lalu 4 bulan kemudian meninggallah Harun. Jadi Harun itu meninggal 8 bulan sebelum orang Israel masuk Kanaan. Nanti Musa pun akan meninggal, ya. Musa meninggal tapi kita belum lihat ceritanya. Dia hanya tinggal menyisakan 2,5 bulan lagi untuk masuk Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan dalam 1 tahun, 1 tahun terakhir, 1 tahun terakhir sebelum orang Israel masuk ke Kanaan, mereka berturut-turut kehilangan Miriam, 4 bulan kemudian kehilangan Harun, mati, gitu. Lalu 6 bulan kemudian mereka kehilangan Musa. Itu kalau dihitung, Musa yang paling terakhir, dan Musa hanya menyisakan 75 hari lagi masuk Kanaan. Orang Israel sudah dengan kepayahan mereka menjalani sisa pengembaraan,
ditambah lagi kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Sekarang sudah kehilangan, dalam cerita ini kita akan lihat seperti kehilangan motivasi sudah. Gak tahu lagi mau bikin apa, bahkan seolah mau menyelesaikan sisa dari pengembaraan mereka itu sepertinya sudah berat sekali. Ya, kalau kita lihat di Bilangan pasal 21, saya langsung ke ayat yang keempat. Karena peperangan ini sebenarnya yang paling mematikan, yang paling menakutkan dari semua pengalaman perang di dalam pasal 21. Ya. Walaupun peperangannya bukan dengan orang ini. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9 tertulis begini. Bilangan 21. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saya berhenti di sini. Harusnya hari ini saya sudah siapin petanya, tapi karena komputernya mati, ya sudah tidak bisa digunakan. Petanya sudah didapat, tapi saudara masih belum lihat. Ya, artinya saudara belum diizinkan lihat peta. Gitu. Mungkin ke depan kita lihat. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk membayangkannya. Gunung Hor itu ada di titik di tangan kiri saya ini. Saudara bayangkan itu. Lalu kemudian daerah yang nanti akan dituju orang Israel, ya, sebelum peristiwa ini itu adalah kota Moab. Tapi ada satu kota sebelum Moab, itu namanya Funon, Obot. Ini garis, kalau ditarik garis lurus, sudah jalan begini mah harusnya dalam waktu 4 hari sampai. Itu padang gurun ya. Jadi jangan pikir perjalanan itu kayak jalan dari Jakarta ke Depok gitu, atau lebih jauh lagi ke Bogor misalkan. Ini padang gurun. Sedekat-dekatnya itu, tapi karena itu berpasir. Sudah pernah belum jalan di panas pasir? Sudah pernah. Itu kan memperlambat langkah. Kenapa? Karena kaki saudara akan terbenam. Belum kalau bawa barang, makin banyak bawaan, kaki saudara pasti akan makin dalam tenggelamnya. Ngangkatnya itu perlu waktu 1-2 detik. Jadi nggak sama seperti orang jalan di tanah rata. Dari Gunung Hor, walaupun Gunung Hor ini sudah Gunung Hor sisi Edom, ada Gunung Hor yang sisi Mesir, gitu. Ini sisi Edom. Ke daerah yang namanya Funon, itu sebetulnya kalau tinggal lurus-lurus saja 4 hari sampai. Tapi Tuhan berkata kepada orang Israel, ayat 4 itu, perhatikan ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Saudara ingat gak minggu lalu, waktu orang Israel mau minta izin kepada orang-orang Edom supaya mereka bisa melalui tanahnya, ditolak. Betul kan ya? Masih ingat kan ceritanya? Karena ditolak, maka mereka tidak mungkin melalui jalan itu yang lurus itu. Gitu maksudnya. Karena ditolak, maka mereka harus mengelilingi tanah Edom. Jadi mereka harus memutar, saudara, sejalan dengan jauhnya perbatasan tanah Edom. Jalan yang harusnya, ya namanya kalau jalan lurus diagonal gitu ya, diameter pasti akan cepat nyampe. Cuman karena nggak dikasih izin, walaupun orang-orang Israel pernah berkata kami bayar, tetap nggak dikasih izin. Maka mereka harus memutar, nih lihat tangan saya, mereka harus memutar begini saudara ke bawah sampai di titik ini.
Dan itu perlu waktu 6 bulan perjalanan itu. Dari yang hanya satu tas cuma 1 minggu. Makanya dikatakan mereka harus mengelilingi ke arah laut Teberau. Di mana laut Teberau? Di bawah. Jadi kalau mengelilingi ke arah laut, mereka harus turun lalu naik lagi. Jalan yang harusnya 1 minggu mereka bisa selesaikan, akhirnya jadi 6 bulan. Capek nggak saudara? Oh pasti capek. Cuma 1 minggu lurus-lurus saja. Nanti minggu depan kalau komputernya udah lebih bagus, itu saya kasih lihat kotaknya. Ya. Jadi jarak antara kota ke kota yang mau dikunjungi Israel itu nggak jauh. Maka saudara harus tahu ini. Perjalanan Mesir ke Israel itu sendiri pun sebenarnya tidak perlu sampai 40 tahun juga. Ada jalur yang mereka sebut dengan jalur perdagangan orang-orang Kanaan, yang dia biasa dipakai oleh orang Kanaan kalau ingin berdagang ke Mesir, atau sebaliknya orang Mesir mau berdagang ke Kanaan. Mereka akan lewat jalur pantai Laut Tengah namanya. Gak ada hubungannya dengan Laut Teberau lagi. Jalur pantai Laut Tengah itu artinya jalur utara. Kalau saudara membaca dalam Alkitab ketemu Laut Teberau, itu disebut dengan jalur selatan namanya. Gitu. Kayak sekarang kan ada Pantura, ada jalur selatan. Dulu juga ada. Nah, jalur utara antara Mesir ke Kanaan itu sebenarnya hanya perlu 2 sabat. Orang dulu menghitungnya seperti itu. Hanya perlu 2 sabat nyampe. 2 sabat itu sama dengan berapa? 2 minggu. Karena istilah orang begitu, gitu ya. 2 sabat, karena mereka belum kenal istilah minggu, mereka baru kenal istilah sabat. Jadi cukup perjalanan 2 sabat sampai itu lewat perjalanan perdagangan, jalan besar namanya, perdagangan orang Mesir Kanaan. Saudara mungkin pertanyaannya, kenapa ketika orang Israel keluar dari Mesir tidak dipilih jalan itu? Karena Tuhan tahu hati bangsa ini. Kalau dikasih jalan yang gampang, sampai di tujuan, sombongnya nggak akan ketahan lagi. Tuhan yang lihat hati, saudara. Manusia nggak bisa lihat itu, manusia cuma maunya enak. Ya Tuhan, kalau ada jalan yang cepat, 2 minggu dibanding dengan 40 tahun, jauh ini minta ampun itu. Tapi karena Tuhan tahu hati orang Israel, nggak bisa dikasih langsung yang enak. Sebab dikasih yang langsung yang enak, rata-rata orang-orang ini sombong. Jadi saudara mesti belajar nih, ikut Tuhan itu kalau susah sekali mendapatkan sesuatu, seolah susah sekali saudara berharap untuk menerima sesuatu, maka saudara harus belajar dari cara Tuhan mengajar orang Israel ini, supaya jangan kita jadi lekas sombong. Sebab yang bisa membuat orang rendah hati itu apa? Pergumulannya, doanya, kesabarannya, waktu panjang, waktu tunggunya, itu loh yang bisa melatih orang sabar. Kalau saudara nunggu orang janjian, kalau kemudian nunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, yang terjadi kira-kira apa? Mulai menggerutuan saudara. Ini kemana sih orang? Betul ya, rasanya saya nggak salah ya. Lepas saudara nggak mau ngaku deh, yang jelas saya ngomong ini nggak salah, pasti gitu. Gitu ya. Kemana sih orang? Gerutu kan? Nah, jadi saudara ngerti orang Israel sekarang kelakuannya seperti ini. Jalan harusnya pendek kok jadi panjang. Karena kalau orang Israel dikasih lebih cepat apa yang mereka mau, saya rasa nggak cuma orang Israel deh, saya rasa kita juga sama. Dikasih cepat apa yang kita mau, jangan-jangan kita lupa Tuhan malah. Jangan-jangan kita lupa mengucap syukur malah.
Ini Tuhan tahu hati kita, saudara. Jadi bukan Tuhan membiarkan. Sekarang kejadian lagi. Kalau dulu Mesir Kanaan cuma 2 sabat, jadinya malah diputar 38 tahun sendiri dari 40 tahun. Sekarang kejadian lagi. Jalan yang harusnya cuma setengah sabat atau 1 sabat paling lama, Tuhan buat muter, dan itu butuh 6 bulan. 6 bulan. Kalau dicatat nanti sesuai dengan tanggal-tanggal yang muncul di dalam kitab Ulangan. Oh, 6 bulan itu lama sekali. Sudah begitu, saudara, dalam 6 bulan itu mereka bukan mengalami hal yang menyenangkan. Kita lihat ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara, disebut dengan makanan hambar itu apa? Mana. Mana itu hambar. Kami udah muak, udah bosan. Aneh ya, orang Israel bisa bosan dengan makanan pokok. Aneh ya buat saudara. Saya tanya sama saudara, saudara bosan gak sama nasi? Enggak kan ya? Berani bosan sama nasi? Enggak makan kita. Coba itu saudara ukur, mulai dari engkau punya mulut sejak keluar dari rahim, sampai engkau bisa pakai mulut ini bukan hanya untuk memasuki, tapi untuk keluar dengan gak tahu lah macam. Maka saudara bisa ukur kira-kira berapa liter beras masuk di dalam mulut saudara ini. Lalu mau di stop, 1-2 hari oke lah gitu. Tapi untuk berikutnya tentu tidak akan mungkin bisa. Cuman aneh, orang Yahudi sudah makanan mereka 38 tahun lebih. Sebelum udah 39 ya. Kenapa? Saya bilang 39, kan tadi hitungannya Miriam mati itu sudah tahun ke-39. Harun mati itu tinggal sisa 8 bulan. Jadi ini orang Israel tinggal menyisakan 8 bulan masuk Kanaan. 6 bulannya muterin jalan ini doang. Dari 8 bulan itu. Sampai nanti Musa baru mati di situ. Tapi cerita Musa mati nanti. Ya. Tapi ini kalendernya saya kasih tahu sama saudara supaya saudara ngitung duluan. Jadi ini orang Israel berantem untuk yang kedua kali soal makanan. Gitu. Seperti yang waktu mereka berantem kira-kira 2 bulan yang lalu. Mereka berantem dengan siapa? Dengan Musa dan Harun. Ya toh, dibilang 20. Sekarang Harunnya udah mati, mereka tetap cari lawan. Sekarang yang mereka lawan Musa dan Allah. Hebat gak orang ini? Nggak ada lagi lawan yang bisa diajak untuk berantem. Yang diajak Tuhan sendiri. Kalau sebelumnya Musa dan Harun mati. Musa kalau sendiri pasti udah kalah semangat. Karena Alkitab bilang Musa ini manusia yang paling lembut di dunia. Gitu. Ngomong aja dia nggak bisa, saudara. Nggak pede ngomong. Jadi Israel tahu kalau mau berantem sama Musa mesti cari temannya Musa. Nah, karena Harun udah mati, langsung aja kita sandingin Tuhan, kita lawan Tuhan dan Musa. Ini orang saya nggak tahu kalau berani begini mungkin udah terlalu rohani namanya ini. Ya, terlalu rohani jangan-jangan. Sampai Tuhan pun ikut dilawan. Harusnya kan kalau orang rohani kan harusnya dia takut akan Tuhan. Tapi kalau terlalu rohani berarti Tuhan bisa dilawan. Gitu. Makanya jangan lagi suka pakai bahasa terlalu. Gitu. Karena ada orang yang bilang saya terlalu yakin kok terlalu. Gitu. Saya terlalu percaya kok terlalu. Kalau terlalu itu kayak lagunya sampai itu terlalu, nah itu ya baru. Gitu. Jangan terlalu dipakai untuk Tuhan. Saya berani berkata, saya terlalu percaya. Jangan pakai kata terlalu ya, bisa salah kita. Jadi karena orang-orang ini melawan, berantem untuk kedua kali.
bulan yang lalu mereka berantem di pasal 20 dengan Musa dan Harun. Tapi berantemnya sama loh saudara. Yang diperkarakan apa? Roti lagi. Yang diperkarakan apa? Makan lagi, air lagi. Rasanya ikut Tuhan itu, saudara, bisa saja jadi nggak selesai, bisa saja jadi seperti tersendat-sendat hanya karena kita menuntut makanan. Jangan ikut Tuhan karena makanan, saudara. Kalau nggak bisa dipungkiri manusia perlu makanan. Tapi kalau ikut Tuhan sudah kita pikir makanan, saya bisa makan apa kalau saya ikut Tuhan? Saya bisa dapat kerjaan apa sehingga saya bisa makan apa kalau saya ikut Tuhan? Hati-hati. Walau tidak bisa dipungkiri, manusia nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan makan ini. Tapi jangan ikut Tuhan karena mau cari makan, atau karena saudara pertaruhkan imanmu hanya supaya saudara terjamin makan saudara. Bukankah dalam perjanjian baru ada ayat berkata, hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita, damai sejahtera. Itu saja dulu anak-anak Tuhan ini, orang-orang percaya zaman sekarang, ikut Tuhan itu cari apa? Sampai hari ini di kuping saya masih dengar, nggak di jemaat sini, nggak nanti jemaat lain. Ketika saya datang, saya melayani itu. Kalau ketemu dengan mereka di kuping selalu, bro, om, segala macam. Pak, tolong berdoa. Saya sudah mengembangkan bisnis. Saya sedang taruh tender, menang tender. Oh ya, supaya apa? Ya supaya usaha berkembang. Oke, usaha berkembang. Setelah itu apa? Ya ujung-ujungnya nggak mau ngaku, gitu. Tapi lama-lama juga, ya supaya punya kerajaan bisnis. Oke. Bukan cuma punya bisnis, punya kerajaan bisnis. Gitu. Tahu kerajaan bisnis? Artinya udah banyak bisnisnya di mana-mana, gitu. Udah hampir kayak mencaplok satu negara. Ya. Lalu, kerajaan bisnis, oke. Terus mau cari apa? Ya supaya mau cari ketenangan hidup lah bro. Nah ujung-ujungnya kan itu. Oh, jadi orang baru tenang itu kalau uangnya banyak. Orang baru tenang kalau perutnya kenyang. Betul tidak? Betul sih. Jangan bilang tidak saudara. Betul ya. Coba kalau saudara lapar, kasak-kusuk sudah, tidur pun gak bisa. Mau pinjam orang malu, tapi ya mau gimana? Udah kasak-kusuk sendiri. Gak bisa dipungkiri, itu tenang itu kalau kita punya uang, gitu. Gak usah banyak lah, yang penting ada, pas perlu pas ada. Kan kita kan pantai pos lapas. Ya artinya pas perlu pas ada, gitu. Lalu yang kedua, perut kenyang, udah itu hidup tenang banget. Saya katakan itu gak salah, sudah. Tapi kalau kita memburu, nah Alkitab bilang, salahnya kalau manusia memburu itu sehingga lupa Tuhannya, itu yang salah. Tapi bukan berarti juga memburu Tuhan karena diburu-buru dengan kepuasan, diburu-buru dengan kenyang. Itu yang gak boleh. Nah orang Israel mau cari apa coba? 8 bulan lagi mereka sampai di tanah Kanaan. Hanya 8 bulan lagi loh saudara. Mereka lupa bahwa 39 tahun 4 bulan mereka sudah empot-empotan lah boleh dikatakan, mengembara. Tinggal tersisa 8 bulan lagi. Mereka masih saja memikirkan makanan. Mereka masih saja ngajak orang untuk berantem. Anak-anak Tuhan, kita nggak tahu memang Tuhan datang kapan, ya, saudara-saudara. Tapi percayalah, dibanding dengan imanmu dulu ketika engkau baru mengenal Tuhan,
Saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan sudah lebih dekat dari sekarang, dari yang dulu. Dibanding dulu saudara baru menjadi orang Kristen, dibanding dulu ketika saudara baru ikut Tuhan, sampai titik ini yang jelas Tuhan sudah lebih dekat datang. Yang percaya bilang amin. Yakinnya kayak masih separuh-separuh gitu ya. Aduh gimana ya, kalau Tuhan datang kiamat dulu yang dipikirin sih soalnya saudara ya. Kiamat datang juga kita nggak di sini sudah. Nggak usah pikirin kiamatnya, pikirin kesenangan bersama dengan Tuhan. Tapi yang saya ingin katakan, jangan sampai kesalahan Israel saudara ulangi. Sudah mau sampai kepada tujuan, mereka buat konyol lagi. 2 kali ngajak berantem di tahun ke-40. Persis ketika Maryam mati, menutup tahun 39, mau masuk di tahun ke-40, mereka berantem malah sama Musa, sama Harun, sama Tuhan. Satu-satu Tuhan angkat, Harun Tuhan angkat. Nanti bentar lagi 6 bulan setelah mereka sampai nanti di daerah yang namanya Sungai Zedat, di situ tidak lama Musa pun akan mati. Jadi saudara akan lihat pasal-pasal berikut. Kasihan juga. Tapi Allah mengajar orang Israel untuk berharap. Walaupun dalam pengharapan itu ada peperangan yang harus dilakukan oleh orang percaya, oleh saudara dan saya. Kita sebutlah itu dengan bahasa peperangan rohani. Tapi peperangan rohani bukan terjadi di alam roh. Peperangan rohani yang saya maksud terjadi di dalam pikiran kita. Peperangan rohani yang saya maksud itu terjadi di dalam hati saudara, bergejolak, berkecamuk, yang bikin kita lebih suka berantem daripada tenang, yang bikin kita suka hirup pikuk sendiri daripada duduk diam berdoa. Karena itu yang terjadi. Setelah ayat 5, kita baca sekarang ayat 6, masih dibilang 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ini kan contohnya orang nekat. Tuhan kok dilawan. Begitu Tuhan tidak langsung hukum orang Israel. Kalau Tuhan mau tinggal cabut nyawa juga bisa. Tapi Tuhan lebih memilih untuk perintahkan ular-ular tedung. Ular-ular tedung, ular-ular padang gurun ini saudara, sebenarnya jarang sekali keluar. Gitu. Jarang sekali keluar. Tetapi kalau sampai bisa keluar, itu berarti ada hal tertentu. Dan memang diakui ular padang gurun, ular Mesir itu memang sangat beracun. Sampai hari ini, termasuk yang boleh dikatakan sangat ditakuti, sangat beracun itu adalah ular Mesir, tapi yang dari padang gurun Sinai. Nah di sini sudah disebut ular-ular tedung. Ini sembunyinya di dalam tanah, nggak pernah nongol. Kenapa? Karena kalau ada kaki makhluk hidup nancap ke dalam tanah, nggak perlu nongol ular ini. Nah, dia udah bisa memakutnya. Tinggal nunggu mati, baru tinggal dimasukkan ke dalam tanah. Hilang di dalam tanah, tapi sebenarnya di dalam itulah mereka pesta pora. Ular-ular ini makanya jarang keluar. Tapi sekarang Tuhan suruh keluar, memakut orang Israel. Banyak yang mati, baru kemudian mereka datang kepada Musa. Orang yang tadi diajak berantem, 2 kali diajak berantem. Bahkan kali yang pertama sudah menyebabkan Musa kena celaka. Ingat ya? Gara-gara Musa dibuat marah, akhirnya Musa tidak masuk tanah Kanaan. Tetapi itu orang Israel tidak kapok juga. Dan sekarang Allah gantian yang bikin kapok Israel. Dengan ular-ular itu,
Entah dalam waktu yang seperti apa cepatnya, saya tidak tahu. Musa berdoa, lalu ayat 8, dalam jawabannya itu, dalam doanya, Tuhan berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang tertakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetaplah hidup. Perlu waktu nggak bikin ular tembaga? Perlu waktu. Berapa banyak yang mati nggak sambil menunggu ular itu jadi? Nggak tahu. Di satu sisi, saudara, Allah lakukan ini untuk mengajar sekaligus menghajar orang Israel yang harus mati oleh karena memang dosanya sudah berat. Maka matilah dia dulu. Karena hatinya sudah tidak bisa diubahkan, maka tentu matilah dia dengan sia-sia. Tapi yang masih bisa menunggu waktu, disitulah Musa memberi kesempatan, memakai kesempatan untuk membuat ular tembaga, supaya ketika dia dinaikkan ular itu di atas sebuah tiang, maka orang yang memandangnya hidup. Ketika saya ke Yordania, saya tanya, ini yakin ular tembaganya? Karena ular tembaganya itu ditaruh di atas satu puncak gunung, namanya Gunung Nebo, Gunung Pisgah, yang diyakini tempat di mana Musa mati di situ. Lalu saya bilang, di dalam Alkitab, ular tedung itu tempatnya bukan di Gunung Nebo. Saya bilang gitu. Di dalam Alkitab, ular tedung itu tempatnya berada di jalur antara Gunung Hor ke Funon, ke Obot. Itu nama tempat, nama kawasan. Saya bercanda sama tour guide saya. Siapa yang bedain ini? Saya bilang, siapa yang bedain? Sebab kalau bedain mati dia kan. Terus dia bilang, pastor, jangan bercanda. Ini di dalam Alkitab, ular tedung tempatnya bukan di Gunung Nebo. Tapi nanti kalau saudara sekali waktu Tuhan berkati saudara ke Yordania, maka saudara akan lihat ular tembaga itu ada di salah satu tempat yang diyakini tempat Musa mati di situ. Nah, itu saja sudah aneh toh. Ada ular tembaga yang nongolnya di Gunung Nebo, padahal kita belum jumpa Gunung Nebo di sini. Gunung Nebo nanti 6 bulan kemudian dari peristiwa ini baru sampai Nebo mereka. Mereka akan sampai di situ, walaupun mereka nggak naik. Tapi saudara, ngelihat itu pun itu hal pertama yang aneh. Yang kedua, ngelihat ini ular tembaga ini kok kecil banget gitu ya. Kalau orang ini kecil dinaikin ke tiang, orang Israel ini kan membentang saudara, panjangnya barisan mereka. Kalau saudara lihat, kan pernah kita bahas itu di pasal berapa itu, di pasal 3 atau pasal 4, tentang panjangnya barisan orang Israel. 12 suku saudara, ditambah dengan barisannya Harun, ditambah dengan barisan penyanyi. Jadi itu ada 14 kelompok memanjang begitu. Lalu kalau kemudian yang paling buncit, paling belakang mau melihat ular sekecil ini, kelihatan gak itu? Saya coba ngetes, saya jauh. Lama-lama cuma ujungnya doang saya lihat. Saya pikir nggak benar ini. Kalau ular ini yang betul-betul yang ada di Gunung Nebo sekarang, saya rasa orang Israel yang ada di barisan paling belakang udah nggak ketok, orang bilang. Nggak bisa lihat nih ular itu. Ya nggak hidup dong dia kalau nggak lihat. Ini harus gede saudara, harus besar. Nggak terpikirkan memang. Tapi itu menunjukkan bahwa
Musa masih ingin menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan bangsanya, supaya tidak mati sia-sia karena gigitan ular. Ini loh yang saya sebut dengan peperangan rohani, saudara. Tunjukkanlah usahamu. Walau mungkin saudara tahu di dalam firman Allah, jalan keluar hanya ada pada doa, betul. Tapi bukan karena doa saudara nggak ngapa-ngapain. Bukan karena doa kemudian saudara jadi malas. Bukan karena doa kemudian saudara anggap yang lain-lain bukan prioritas. Salah juga buat saya. Bukan karena doa, maka itu tadi saya bilang, mendadak jadi malas. Disuruh enggak, berdoa. Nah ini bisa sombong juga orang seperti ini. Begini, enggak, saya mau berdoa. Salah juga itu ya. Hati-hati loh saudara. Doa nggak boleh bikin orang jadi sepertinya nggak punya prioritas lain. Ya, itu mendadak kemudian jadi enggan dengan yang lain. Harus dibedakan. Dan saudara harus bisa betul-betul memisahkan. Doa tetap, tapi aktivitas lain juga jalan. Doa tetap di rumah, tetapi yang lain pun saudara bisa lakukan. Sama seperti apakah saudara mau menjual pekerjaanmu hanya untuk doa? Ayo, jujur sama saya. Mau kerja? Enggak lah, saya nggak usah cari duit. Saya mau doa aja. Siapa tahu nanti Tuhan kasih saya makan. Tiba-tiba di atap saya ada yang lemparin nasi padang. Dan begitu. Kan enggak juga. Kalau saudara tidak mau menjual dagangan saudara, tidak mau ya sebutlah menggadaikan pekerjaanmu hanya untuk doa, begitulah untuk orang yang lain. Peperangan rohani tetap harus ada saudara. Dan karena itulah cara kita berdoa dan cara kita berharap menjadi berbeda. Sungguh-sungguh dan dijaga sebagai motivasinya. Mengapa bergumul? Supaya kita masih datangi Tuhan. Mengapa harus ada masalah? Paling tidak supaya Tuhan masih sering dijumpai oleh anak-anak Tuhan. Dikasih berkat kadang kita lupa Tuhan. Betul atau tidak? Dikasih kemudahan kadang kita jadi lupa Tuhan. Betul atau tidak? Hati-hati saudara. Jadi dalam kisah ini, apa yang kemudian Tuhan buat dengan memagut mereka lalu membuat mereka setengah mati? Harusnya dalam hitungan detik ini mati, karena ular ini sangat beracun. Dan tidak perlu obat juga untuk mengobatinya. Cukup hanya memandang ular tembaga yang dibuat Musa, mendadak racun dalam tubuh manusia sirna, hilang. Allah yang tunjukkan kemahakuasaan. Bukan hanya ketika dia menyembuhkan, bukan hanya ketika dia menolong seseorang. Allah tunjukkan kemahakuasaannya ketika ada orang yang mengajaknya bertengkar untuk memperlihatkan bahwa Allah itu gak salah. Setuju? Jadi kemahakuasaan Allah jangan saudara hanya harapkan untuk sesuatu yang menyenangkan saudara. Memang kita harapkan yang ideal gitu. Oh, Allah Maha Kuasa kalau menyembuhkan, Allah Maha Kuasa kalau membebat yang luka, Allah Maha Kuasa kalau mengampuni yang berdosa, Allah Maha Kuasa membangkitkan yang mati. Betul, itu otak kita isinya yang ideal dulu. Tapi Allah Maha Kuasa juga Allah tunjukkan ketika ada orang yang nantangin dia karena gak percaya. Dengan cara apa kemahakuasaan Allah ditunjukkan? Dengan mendatangkan hukuman. Tapi dalam hukuman itu tetap ada kesempatan. Kalau enggak kan langsung mati dia harusnya. Tapi Allah tetap berikan hidup. Bahkan nunggu Musa bikin. Ini kan bikin begini gak sejam jadi loh saudara. Percaya deh. Gak sejam jadi ini. Mungkin setengah hari belum tentu jadi. Sementara ular tedung itu ular berbisa. Belum pernah ada sejarahnya setengah hari ditunggu baru mati. Atau 1 hari. Tapi Allah hanya mendatangkan hukuman. Atau saya sebut dengan lebih khusus, efek jerah. Supaya orang-orang yang menantang Tuhan karena ketidakpercayaannya ingat kembali bahwa Tuhan tidak bisa dilawan
Tuhan tidak bisa diganggu kehendaknya. Apa yang dia mau harus terjadi. Sekarang masalahnya bagaimana saudara menyesuaikan diri dengan kemauan Tuhan. Apa yang terjadi kalau dalam hidup saudara? Sebutlah masa tunggu ini. Saudara melakukan seperti halnya begini. Mari kita tunggu dengan banyak berdoa. Mari kita tunggu dengan membangun harapan. Saudara tunggu dalam hitungan 1 minggu tidak dapat, 1 bulan tidak dapat, 1 semester tidak dapat, apalagi 1 tahun tidak dapat. Saudara masih mau melakukan aktivitas yang sama ya? Itu ujiannya. Nggak dapat tapi tetap beribadah. Belum dapat tapi tetap berharap. Belum terwujud harapan kita tapi tetap berdoa. Masih bisa ya? Itu dulu yang kita pikirkan saudara. Karena membuat kita konsisten untuk melakukan semua secara rutin dari hari ke hari. Ajak, orang Jawa bilang, itu perlu perjuangan. Banyak yang mesti dilawan di dalam hidupmu. Keengganan saudara mesti dilawan. Bosannya saudara mesti dilawan. Harga dirimu sendiri mesti dilawan. Kenapa? Karena mungkin orang lain tahu yang namanya ini kalau pengen pasti cepat dapatnya. Kok sekarang nggak cepat dapatnya? Sekarang kok lama? Jadi gengsi kan kita. Hati-hati. Kadang pujian orang ini bikin kita jadi gengsi. Bukan hanya bikin sombong, bikin gengsi. Orang tahu, wah kalau dia ini pengen pasti nggak lama deh. Paling lama 2 hari pasti dapat kalau dia. Tahu-tahu Tuhan izinkan yang saudara pengen gak dapat. Susahnya saudara di mana? Bukan di dirimu sendiri. Susahnya saudara itu ada orang lain soalnya. Jadi gengsi kita. Wah nanti orang lain bilang apa? Jadi malu dong saya, gugur dong saya, nanti saya punya martabat. Itu Tuhan harus dilepaskan yang seperti itu. Kalau itu membuat kemudian kita sekarat, biarin aja. Yang penting tidak mati. Kan begitu. Jadi kalau saudara itu Tuhan, aduh Tuhan, saudara belum dibalas-balas, belum dijawab misalnya. Sementara hidup saya sudah sekarat. Sekarat itu lebih bagus, saudara. Ya. Karena kalau makin banyak karat makin lembek, orang bilang. Itu kalau emas maksudnya. Ya. Kalau emas 24 karat kan lembek. Gitu. Makin dicari yang 23 karat atau 21 karat, makin dikit karatnya makin keras. Gitu. Tapi kalau kedikitan juga bahaya, bisa keras kepala. Jadi memang Ibu Tuhan ini harus tahu saudara porsinya. Maka ketika ular tedung ini menjadi sebuah, sebutlah paket perjalanan, harusnya kan nggak dapat mereka. Kalau mereka seandainya tidak bertengkar dengan Musa dan Harun pada 2 bulan yang lalu, mereka akan lewat jalan ini tadi. Paham ya? Lewat jalan ini ketemu ular nggak? Pasti enggak. Makanya saya bilang minggu lalu, nanti saudara akan lihat ketika mereka tidak diizinkan melalui daerah orang Edom, mereka harus lewat jalan lain, mereka akan ketemu masalah baru. Ini masalahnya. Tapi kita nggak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah kasih saya jalan yang salah. Nggak ada jalan yang salah. Yang ada karena pengharapan kita yang salah. Yang ada karena kita yang kurang taat. Yang ada kita yang kurang sabar. Sehingga ketika Tuhan uji kesabaran orang Israel, nggak berhasil, tetap nggak berhasil. Kenapa? Berantem lagi untuk yang kedua kali. Saya membaca di dalam jurnalnya Musa, di dalam Bilangan 33, ya, di dalam Bilangan 33. Mungkin kita kesana sebentar. Di dalam Bilangan 33, saudara akan ketemu kalimat ini. Bilangan 33 ayat yang nanti saudara hitung di rumah. Makanya pernah saya bilang waktu-waktu yang lalu, orang Israel itu dalam 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun, mereka singgah di 42 titik.
di 42 persinggahan. Kalau saudara baca pasal 33, di situ ditulis ayat 1, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Gitu ya. Lalu saudara kemudian langsung baca di ayat yang kelima. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot berkemah di Etam di padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke pihak Hirot, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Itu saudara hitung, nanti ada 42 totalnya sampai di Abel Sitim, daerah Moab yang sudah berbatasan dengan daerah Kanaan yang hanya dipisahkan dengan sungai Yordan. Nah, saya ajak saudara untuk kemudian membaca langsung di ayat yang ke 39, 40, ayat 41 deh ya. Ini setelah Harun mati. 41. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, ini setelah Harun mati, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Funon. Itu yang tadi saya sebut. Zalmona dengan Funon itu jaraknya hanya 1 sabat paling lama. Tetapi kemudian Tuhan buat mereka berjalan tanpa berhenti. Tidak ada tempat perhentian antara Zalmona ke Funon. Tidak dicatat lagi. Karena di ayat ini cuma dikatakan, ayat yang ke-41, 42, mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Funon. Dan saya tidak mendapati ada tempat perhentian lain antara Zalmona dan Funon, yang kalau dihitung berarti bisa saja orang Israel berjalan dalam 6 bulan ini tanpa berhenti. Pernah merasakan seperti itu ya? Saudara, ikut Tuhan itu seperti gak ada istirahatnya sama sekali. Kenapa? Karena pergumulanmu gak habis-habis, masalahmu gak habis-habis. Kok ikut Tuhan ini sepertinya satu masalah selesai, masalah baru muncul. Selesai yang satu, muncul lagi yang lain. Kok gak kayak orang lain sih? Tenang banget, senyum yang lebih banyak. Saya kok banyak merengutnya. Kenapa? Ikut Tuhan itu dalam 1 tahun masalah kok silih berganti, kayak gak ada berhentinya sama sekali. Orang Israel Tuhan ajar. Saya gak pernah tahu, gak pernah dapatkan data lengkapnya. Tapi dari Zalmona ke Funon tidak ada lagi tempat perhentian di situ. Sementara perjalanan itu paling tidak orang Israel harus menempuhnya dalam 6 bulan. Coba itu. Maka sekarang ke Ulangan pasal 2. Kita gabung-gabungkan, kita hubung-hubungkan semua data. Kalau saudara lihat Ulangan pasal 2, ayat yang pertama mulai sampai ayat 3. Ulangan pasal 2, ayat 1. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Saudara tahu pegunungan Seir itu adalah daerah orang Edom yang dimintai, bukan tadinya, dimintai izin untuk dilalui. Tapi orang Edom menolak. Nama daerah orang Edom itu adalah Seir, pegunungan Seir. Dan karena orang-orang Edom tidak beri izin, maka Alkitab berkata, ayat 1, kembali ke ayat 1 di Ulangan 2 ini. Kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling. Maka saya pikir-pikir orang Israel dibuat keliling-keliling saja, saudara. Karena daerah pegunungan Seir itu juga tidak besar kalau saya hitung dibanding dengan daerah Sinai yang mereka lalui dalam 38 tahun. Nggak sebesar Sinai,
hanya paling kalau dihitung hanya 1/4 Sinai. Kok jadi lama? Kalau dalam ayat ini saudara baca, Tuhan membuat mereka berkeliling. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan membuat mereka muter-muter. Pernah jalan ke satu tempat muter-muter, saudara? Apa yang saudara rasa? Jengkel lagi. Nah, gak nyampe-nyampe. Sementara bensin sudah habis, gitu ya. Kemudian harga Grab naik. Ya, yang sopir Grabnya senang-senang aja. Tapi yang numpangnya, waduh, ini bisa kalau nggak nyampe kan bisa kesal juga. Tuhan buat mereka muter-muter saja, sudah. Dan nggak pernah dihitung. Tapi kalau tadi saya katakan paling tidak jarak yang mereka lalui itu antara sesudah kematian Harun sampai sebelum kematian Musa, paling singkat lah saudara. Kalau mau dibuat hitungan paling singkat itu 4 bulan. Mereka muter-muter di wilayah selatan hanya gara-gara mereka berantem dengan Musa dan Harun. Sekarang berantem lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu pendeknya nggak bisa kita perkirakan seperti apa maunya kita. Ikut Tuhan itu tidak bisa kita paksa. Tuhan harus sesuai selera kita. Itu aja intinya. Ikut Tuhan itu ya pokoknya ikut Tuhan. Bukan ngikut orang kemana. Nanti orang yang ngajak kita akan ajak kita makan. Ayo makan yuk, karena kamu udah ikut saya udah lama. Jangan harapkan itu sama Tuhan. Jangan tuntut itu maksud saya. Tapi percayalah Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan itu berlama-lama dalam pengharapannya. Setuju kan? Setuju. Tapi saya buat ini perbandingan ini supaya setidaknya saudara tahu, oh ikut Tuhan tuh kayak begini rasanya. Mungkin saudara pikir kayak muter-muter. Kenapa? Ya karena dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah ada. Nanti begitu masalah yang baru sudah selesai, tiba-tiba masalah yang lama muncul lagi. Kok ikut Tuhan muter-muter aja? Nggak apa-apa ikut Tuhan muter. Yang penting selama kita ikut Tuhan, muter-muter nyampe Kanaan, kan gitu. Betul? Orang Israel asal mau ikut Tuhan, dibikin muter-muter pun nyampe Kanaan. Daripada ikut orang lain muter-muter belum tentu nyampe, oh sudah. Kadang-kadang ya sudahlah kalau gitu kita tunda aja, nanti minggu depan lagi lah kita cari. Ya, ikut Tuhan itu secapek-capeknya sudah ikut Tuhan, pasti akan sampai kepada tujuan. Dan sampainya itu adalah kelegaan saudara. Sampainya saudara ikut Tuhan itu artinya ketenangan saudara. Walaupun saudara mungkin belum mendapatkan apa yang engkau dapat, tapi ketika engkau dapatkan ketenanganmu, kelegaanmu, itu tandanya sudah sampai dari perjalanan hidup saudara. Sisanya nanti berjalan lagi. Memang hidup di dunia ini kan perjalanan. Sejak dulu kita belajar 3 tahun lalu tentang Abraham. 3 tahun lalu, iya 2021 itu kita belajar dari Abraham, dari kitab Kejadian. Saudara kan lihat bahwa sekaya apapun Abraham tetap disebut sebagai orang asing. Masih ingat? Ketika Abraham punya anak Ishak, Alkitab berkata Ishak pun juga semakin kaya, mungkin bahkan lebih kaya dari Abraham. Tapi Ishak juga tetap disebut orang asing karena dia tidak boleh beli tanah apapun di tempat di mana dia tinggal, padahal orang kaya. Baru nanti ketika Yakub dilahirkan, dan Yakub pun disebut dalam Alkitab juga orang kaya, bahkan semakin kaya. Baru Yakub yang Tuhan izinkan untuk bisa beli satu kota yang namanya Sikem. Cuman itu. Abraham orang kaya gak bisa beli apa-apa. Oh, jadi orang kaya gak bisa beli apa-apa. Bingung kan? Kok kaya gak bisa beli apa-apa? Itu saya juga bingung meneranginya saudara. Abraham kaya raya, tapi Tuhan bilang kamu gak boleh beli apapun di sini.
Karena statusmu orang asing. Ishak juga gitu, kaya raya, tapi gak boleh Tuhan tidak izinkan mereka bisa memiliki apapun di Kanaan. Jadi sekarang kalau begitu kaya penting gak? Ayo saya tanya sama saudara, kaya itu penting apa enggak? Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, kamu boleh banyak uang, tapi uangmu gak boleh dibeliin apa-apa, mati ya. Makanya gak usah nyari kaya, nyari tenang aja. Oh gak ada yang bilang amin? Lagi nyari kaya banget saudara. Itu perlu saudara waspadai. Begitu duit banyak, Tuhan bilang, gak boleh beli ini ya. Kalau kamu beli ini, masih ada resikonya. Makanya Abraham takut saudara. Kalaupun Abraham, ada yang Abraham beli, baru saya ingat, kuburan. Ya toh, kuburan buat siapa? Buat istrinya, nanti anaknya sama mantunya juga akan ditaruh di situ. Padahal dia kaya raya. Tuhan izinkan dia cuma bisa beli kuburan doang. Ishak hanya bisa beli 3 sumur. Itu baru saya ingat. Hanya Yakub yang Tuhan izinkan beli 1 kota. Ini orang kaya. Baru saya enggak, kaya gak penting Tuhan. Kenapa? Punya banyak uang, Tuhan bilang gak boleh beli ya, gak boleh beli. Itu duit buat apa? Coba saya mau tanya sama saudara. Ayo coba pikirin 1 menit. Saudara punya banyak duit, misalkan kalau saudara tumpukin sampai ke atas plafon duit saudara, Tuhan bilang gak boleh beli ini, gak boleh beli ini. Tuhan saudara bilang, itu buat apa? Kasih di gereja, ya saudara gitu. Begitulah saudara, hidup orang percaya saudara tahu, bukan karena banyak uangnya kemudian dia merasa hidup itu aman dan tenang. Justru bisa jadi banyak masalah di situ. Karena uang bisa ada masalah baru, kita aja belum kepikiran. Maka saya bisa katakan tenangnya hidup atau sesat sampainya kita pada perjalanan hidup mengiring Tuhan, itu kalau saudara sudah lebih banyak mendapatkan ketenanganmu, kelegaanmu, itu yang mahal saudara. Mahal saudara. Sekarang pejabat kan sedang begini, karena baru keluar sekian miliar untuk jadi untuk masuk dapil. Sekarang nggak kepilih. Mereka bingung mau ganti dari mana, keburu ngutang sama orang. Makanya lagi diawasi. Kalau sampai tiba-tiba dia punya uang mendadak, dari mana ini asalnya? Jangan sudah pikir banyak uang tuh tenang. Banyak uang saudara malah disatronin orang. Berani saudara bawa uang dari gereja ini, kan orang lihat nih bungkusannya apa isinya. Masuk ke rumah saudara nggak tenang mau taruh di mana. Orang liatin, lo tidur gua ambil. Jangan saudara pikir punya banyak uang tuh tenang. Yang penting hidup saudara dapatkan ketenangan. Kalau Yesus saudara pastikan ada di dalam hidupmu. Seberapa sering dia ada, dan ketika ketenangan saudara dapatkan, saudara sudah sampai dari perjalanan hidup saudara. Belum tenang, saudara perangi. Apa yang saudara perangi? Ego tadi, gengsi, malas, perangi. Itu bisa jadi ular yang akan membunuh rohani saudara. Makanya ikut Tuhan sekarang jangan hitung-hitungan lagi soal pergumulanmu. Ikut Tuhan, jangan lagi berani tuntut sama Tuhan. Sudah banyak Tuhan yang saya buang untuk sebuah pergumulan, untuk sebuah pengiringan kepada Tuhan. Jangan pernah lagi. Kalau nggak kayak orang Israel nanti bilang, jadi berantem dengan Tuhan, tapi nggak apa-apa. Tuhan berkati kita saudara ya. Jadi peperangan itu tetap ada, tapi pengharapan juga pasti akan berjalan bersama. Peperangan itu supaya saudara dapatkan ketenangan, supaya saudara dapatkan damai. Dan itulah hidup yang sesungguhnya. Selebihnya nanti Tuhan yang akan sediakan apa yang perlu untuk hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian yang tadi kita nyanyikan sebagai pengantar firman itu.